Kayak ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wal miskin hakada. Ketika digabungkan dua jari antara telunjuk dengan jari tengahnya, ana wal miskinu hakada, aku bersama orang miskin ini seperti jempol dan seperti telunjuk dan jari tengah yang disatukan itu, di, hingga 3 kali mengucapkan dalam beberapa riwayat, itu menunjukkan bahwa miskin itu bukan miskin harta. Karena banyak para sahabat juga yang ketika ingin memiskinkan diri tidak bisa dalam secara materi. Bahkan terus-terus diberikan kekayaan. Bahkan hingga Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya keseluruhan kepada Rasulullah, beliau tetap saja seorang yang kaya. Anak-anaknya tetap menjadi orang-orang yang kaya. Dan materialistis ini miskin yang sebenarnya dari Rasulullah, bila mengutip dari dawuh Aba Aws qaddasallahu asrarah, bahwa miskin yang sebenarnya adalah orang yang sudah diberikan ketenangan hati. Bapak Ibu hadirin hadirat, pada kesempatan manakib online sedunia ini, kita merasa sudah dijadikan murid yang selalu mendapatkan bimbingan. Bersyukur di bulan Rajab ini, Abaos memberikan penjelasan 3 huruf yang begitu bermakna. Yang keduanya, awal huruf ro dan jim ini adalah satu tindakan bolak-balik antara subjek dengan objek. Yang pertama, ketika kita diberikan pemahaman tentang Ridwan, kita adalah objek dan Allah adalah subjek. Sedangkan ketika berbicara tentang Al-Jud, kita dijadikan oleh Allah sebagai subjek dan perbuatan kita kepada yang lain adalah objek. Di mana perbuatan-perbuatan itu kita harus bisa memposisikan diri. Saat kita bisa memposisikan diri, inilah yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih, yang menetapkan hati selalu dalam kesenangan dan ketaatan kepada Allah yang disenangi oleh Allah. Bagaimanapun juga, ketika kita sudah menjadi orang yang masuk dalam tanda kutip orang yang beriman, orang yang Islam, inilah orang-orang yang sudah diberikan kasih sayang oleh Allah sebagaimana dikutip oleh Abah dalam surah At-Taubah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Para nabi itu memberikan kabar gembira lewat Tuhan mereka dengan kasih sayangnya. Daripadanya ada juga berupa rasa senang dan juga ada kebun-kebun bagi mereka yang di dalamnya itu ada kenikmatan yang sudah pasti. Kabar gembira dari Allah ini ketika kita sudah mendapatkan di dalam hati rasa tenang karena sudah mendapatkan ridwannya Allah. Jika kita sudah menerima rasa apapun yang baik dan yang buruk dalam pikiran kita, tetapi kita dalam hati merasa tenang bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Meskipun itu datang bukan langsung dari Allah, tetapi lewat perantaraan makhluknya. Inilah konsep ketika bertasawuf disebut orang yang beradab. Yang kedua adalah ketika kita memiliki rasa al-jud, tata krama, kita bisa memberikan perhatian dengan begitu rasa ulas kasih. Karena konsep al-jud sendiri bukan berarti secara materialistis, tetapi bagaimana perhatian kita curahkan memang secara zahir mungkin bentuknya material dalam bentuk harta ataupun benda. Tetapi ketika kita sedang bersama Allah, Allah tidak butuh dengan benda, tidak butuh dengan harta. Karena beliau, Allah lah yang memiliki segalanya. Ini pun yang dicontohkan oleh Rasulullah di hadapan Allah, kita harus menjadi orang yang miskin. Beberapa saat yang lalu kaget saya ketika Abah bilang, Allah tuh
menyebut kita dalam posisi miskin. Miskin itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi miskin dari kata sakana yaskunu, yaitu orang yang sudah ditempatkan dalam ketenangan. Miskin. Ketika kita sudah bisa memberi, kita akan merasakan rasanya tenang. Karena pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain yang tidak diikuti dengan menyakiti orang lain, itu akan memberikan hati yang tenangnya melebihi ketenangan batin. Bahkan ketika kita sholat, itu lebih nikmatnya ketika kita bisa memberi. Inilah kalimat al-jud yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Kita harus bisa memposisikan diri baik sebagai subjek ataupun objek. Yang kedua, ketika Abah dalam pembahasan bulan Rajab ini dengan kalimat al-baro'ah. Kalimat al-baro'ah sendiri di dalam Al-Quran ada surah yang bernama al-baro'ah, yang disebut dengan surah At-Taubah, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, melepaskan diri dari segala kebutuhan, dari segala keinginan, melepaskan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita rasakan, tidak lagi bentuknya materialistis ataupun dikembalikan ke tempat yang ada di dunia, tetapi ditempatkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang asli sebagai orang yang miskin. Kayak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wal miskin hakada. Ketika digabungkan dua jari antara telunjuk dengan jari tengahnya, ana wal miskinu hakada, aku bersama orang miskin ini seperti jempol dan seperti telunjuk dan jari tengah yang disatukan itu, hingga 3 kali mengucapkan dalam beberapa riwayat. Itu menunjukkan bahwa miskin itu bukan miskin harta. Karena banyak para sahabat juga yang ketika ingin memiskinkan diri tidak bisa dalam secara materi. Bahkan terus-terus diberikan kekayaan. Bahkan hingga Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya keseluruhan kepada Rasulullah, beliau tetap saja seorang yang kaya. Anak-anaknya tetap menjadi orang-orang yang kaya. Dan materialistis ini miskin yang sebenarnya dari Rasulullah, bila mengutip dari dawuh Aba Aws qaddasallahu asrarah, bahwa miskin yang sebenarnya adalah orang yang sudah diberikan ketenangan hati. Dan inilah ketenangan hati ketika kita sudah al-baro'ah, sudah terbebas, sudah terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari belenggu duniawi yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam nafsu kita, yang ada dalam nafsu ammarah kita, yang ada di dalam setiap keinginan kita, hawa, nafsu, syahwat, yang ini menjadi belenggu-belenggu yang bisa terus nempel, mengkaitkan, mengikat kita dengan dunia hingga sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kayak dalam paragraf terakhir dalam kitab Fadailus Syuhur, dalam pembahasan Al-Baro'ah, Abah begitu tegasnya membahas kepada sekalian ikhwan, inna sifatil mazmumati fil qalbi kasiratun. Sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Wa tatharuha min razailiha tawilun. Dan pensuciannya dari kotoran-kotoran itu sangat panjang masanya. Jadi kita tidak bisa terburu-buru untuk langsung bersih. Karena kalau ingin langsung bersih, sebenarnya enak. Orang yang sudah selesai ditalkin, lalu bisa mengamalkan zikir, zikir jahar, zikir khafi, lalu saat itu berpulang kepada Allah. Itu sangat cepat. Tapi tidak seperti itu juga yang dimaksud oleh Abah, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Meskipun kita banyak yang mengharapkan dalam kondisi seperti itu, untuk mungkin kepada saudara-saudara kita yang belum ditalkin. Lalu, wasabilul ilaji fiha as'abu, dan jalan untuk menyembuhkan diri dari kotoran itu sangat sulit. Terbukti ketika kesulitan-kesulitan ini didapat karena pola pikir yang ada dalam mindset kita
hanya untuk mencari bagaimana hati bersih, tetapi lupa bagaimana dalam mengamalkannya. Karena bagaimanapun ketika ada pemikiran tidak diejawantahkan dalam perbuatan, itu hanyalah sekedar teori, tidak menjadi amal perbuatan. Bahkan teori pun harus ditulis ataupun disebar, itu baru menjadi teori yang dalam bentuk amal. Tetapi kalau hanya dalam pemikiran-pemikiran, ini tidak jadi pemikiran bagaimana orang bisa kembali kepada Allah, betapa sulitnya untuk bisa membersihkan hati dalam pikiran. Dan dalam konteks sekarang, kita sering melihat kontroversi-kontroversi yang dibuat oleh Abah Aus Qaddasallahu asrarah, menurut orang umum itu adalah kontroversi. Tetapi untuk kita harus meyakini bahwasanya apapun yang terlontar dari ucapan guru kita itu adalah proses untuk pensucian hati kita, untuk proses penyembuhan hati kita dari kotoran-kotoran yang selalu menyelinap dalam hati kita. Karena saat ini informasi yang begitu luas, begitu cepat, pemahaman dari segala murid, dari segala arah, dari segala ilmu pengetahuan, ini kita harus merasakan bahwa guru kita ada penekanan-penekanan. Yang pertama, ketika kita merasakan kehidupan masyarakat kita, kenapa banyak masalah? Karena ternyata ada nasionalisme yang hilang. Kita disuruh memakai peci merah putih. Kita disuruh untuk nasionalisme yang dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan hubbul watan. Inilah kembali kepada kalimat hubbu, rasa cinta. Hubbul watan minal iman. Disebut ini bukan hadis Rasulullah, tetapi maqalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa hubbul watan minal iman. Karena saat itu begitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan, lalu diganti oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Islam sudah mulai terpecah. Makanya ingin ada watanil Islamiyah. Padahal yang dimaksud oleh Sayyidina Ali bukan watanil Islamiyah, tetapi bagaimana ada peradaban Islam yang disebut masyarakat madani dalam konteks-konteks materi pembelajaran sosial Islam zaman sekarang. Negara yang madani, negara madani, masyarakat madani itu yang seperti apa? Harus punya pondasi negara yang kuat. Negara yang kuat itu apa? Hukum yang tegak. Makanya kita diberikan tongkat. Abah memberikan komando. Kita dipanggil sebagai pasukan. Pasukan itu tidak boleh membelot. Apapun perintah dari sang pimpinan, kita siap melaksanakan. Kenapa? Karena perintahnya itu adalah berupa kebaikan untuk kita, untuk mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran hati, dan juga menyembuhkan kita dari rusaknya pemikiran-pemikiran yang ada di zaman sekarang. Tadi dalam konsep politik bernegara, ditambah lagi kita sudah melihat begitu ganasnya ekonomi menggerogoti pemikiran masyarakat kita. Bagaimana ketergantungan masyarakat kita ini terhadap ekonomi yang materialistis saat ini begitu kental. Abah mengembalikan bahwa harus dijunjung negara, ditaruh di atas kepala merah putih, digerak-gerakkan. Bahwa ketika kita sudah menjadi orang Indonesia yang hanya satu-satunya negara yang Pancasila, nomor satunya adalah yang berketuhanan Maha Esa, kita harus meyakini bahwa materialistis ini tidak semuanya, tetapi harus diesakan, yaitu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan kita dijadikan pasukan, bukan pasukan yang selalu ribut bertengkar untuk mengamalkan mana yang lebih baik, tetapi kita diberikan pasukan untuk bekerja yang sungguh-sungguh. Sebagaimana sekarang ada TNI, dulu ada ABRI. Ketika ada TNI atau ABRI masuk desa, mereka tidak kampanye, mereka hanya langsung bekerja. Berapapun tugas yang disuruh itu akan dikerjakan.
Ini yang disuruh seperti kita oleh Syekh Mursyid. Kita semoga bisa melaksanakannya, apapun yang diperintahkan kita bisa melakukannya, dan jalan yang paling mudah untuk bisa mensucikan, jalan tercepat dan obat yang paling mudah yaitu bidzikrillahi ala dawami sirran wa jahran, yaitu kita selalu menyebut Allah terus menerus secara sir rahasia ataupun nyata terang-terangan. Menyebut Allah secara rahasia ini untuk diri kita sebagaimana yang selalu kita amalkan. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Zikir sir ini untuk kita amalkan, kita amaliyahkan selalu, dan kita ejawantahkan dalam perbuatan kita, dalam pemikiran kita, dalam akhlak kita, selalu terus menerus. Dan sedangkan zikir yang kedua jahron adalah amal kita harus terlihat, akhlak kita harus terlihat kepada orang-orang. Inilah yang selalu disampaikan oleh Abah, bahkan disebut wa kaifiyatuha kama fi miftahus sudur. Tata caranya itu ada di dalam kitab Miftahus Sudur karya Abah Anom yang selalu sudah kita memiliki pemahamannya. Apapun yang kita kerjakan, zikir jahar dari kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri sesuai diperintahkan, karena kita selalu bergerak selalu ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Bahkan ketika amaliyah kita adalah amaliyah yang ke atas, lah ditarik ke atas, tetapi ini tidak ditampilkan dalam zikir jahar kita ketika kita bergerak lepas, tapi harusnya ruhani kita secara sir naik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ini ketika amaliyah kita selalu bihi bersama Allah, lahu untuk Allah, ilaihi kepada Allah, wa alaihi dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya bisa kita lakukan berkat pertolongan, berkat bantuan, berkat arahan dari Syekhinal Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita berdoa semoga kita selalu diberikan keberkahan, berkah karomah guru kita bisa melewati bulan-bulan yang mulia. Khususnya bulan Rajab ini adalah bulan Ashhurul Hurum, bulan yang menjadi salah satu bulan Ashhurul Hurum yang terpencil dibandingkan yang 3. Makanya kita manfaatkan bulan ini sebagai bulan untuk memberikan semangat kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada ruh kita, memberikan motivasi kepada akal kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat Abah Aus Qaddasallahu asrarah. Itu saja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.